Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja pada PPG 2020. Perkenalkan, nama saya Nadir, mahasiswa PPG 2020 angkatan 1 dengan nomor peserta 2015 02 13 9423. Nomor daftar ujian 2020403071. Nomor induk mahasiswa PPG 20314033 dengan mata pelajaran pemrograman dasar SMK kelas 10 materi struktur kontrol percabangan. Kesalahan dalam visual mohon dimaafkan. Selamat menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak, bacaan depan gerak, tegak gerak, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk, silahkan Anda semuanya untuk cuci tangan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah. Ya. Kondisi sekarang kita masih dalam keadaan pandemi. Untuk itu Bapak selalu berpesan kepada Anda semuanya untuk bisa mematuhi protokol kesehatan seperti cuci tangan yang sudah kita lakukan tadi sebelum masuk, ya, jaga jarak, kemudian selalu pakai masker kalau mau keluar rumah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak minta ketua kelas untuk menyiapkan. Siap. Gerak, tomat gerak, tegak gerak, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Sebelum kita masuki materi pembelajaran, ya Bapak cek kalian dulu. Anissa Rahmawati ada, Nurifatul Kema, Hingga Ramadan, Dirba. ya. Bila, Hadir Pak. Bina Widiasari, Hadir Pak. Janjian, Hadir Pak. Muhammad Zeki Abdullah, Hadir Pak. Muhammad Hamzah, Hadir Pak. Taufik Farhan Rozan, Hadir Pak. Zalika. Hadir Pak. Oke. Alhamdulillah semuanya hadir. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kita sekarang adalah pertama, peserta didik mampu membandingkan perintah atau statement yang digunakan dalam struktur kontrol percabangan dengan benar dan teliti berdasarkan penjelasan guru. Yang kedua, peserta didik mampu membuat kode program
menggunakan perintah atau statement struktur kontrol percabangan dengan benar dan teliti berdasarkan penyusunan guru. Oke, Bapak akan mengulas materi sebelumnya karena materi sebelumnya itu ada kaitannya dengan materi kita sekarang, ya. Bapak akan menanyakan tentang operator logika. Nah, jadi operator logika apa saja yang Anda ketahui, yang masih ingat Anda materi sebelumnya? Operator yang kita gunakan di operator logika itu apa saja? Coba, Zeki. Operator yang kita gunakan itu Satu saja sebutkan. Apa operatornya yang digunakan untuk apa? Di operator logika. Coba, Hamzah. besar lah. Tanda besar. Ya. Dila. Tanda bisa sama. Nggak besar sama ringan. Coba, Zelika. Tidak sama dengan. Ya. Yang Diva. Kecil sama dengan. Kecil sama ringan. Zeki. Ingat. Enggak lah. Apa? Masih sama dengan Pak. Sama ringan. Ya lah. Oke. Semua yang Anda sebutkan tadi itulah operator logika yang digunakan dalam materi kita sekarang. Materi kita sekarang adalah struktur kontrol percabangan. Ya. Nah, struktur kontrol percabangan ini. Anda pernah mengalami suatu kondisi di mana Anda untuk mendapatkan sesuatu ada syarat? Pernah ya? Pernah. Untuk mendapatkan sesuatu atau mencapai sesuatu, Anda dikasih syarat. Ya. Ini syarat ini kata yang tepat untuk syarat itu apa? Kalau kita mensyaratkan sesuatu kepada seorang itu katanya apa? Coba Dila. Jika. Iya, jika. Jadi kata jika itu merupakan kata syarat itu. Contoh misalnya, Dila akan naik kelas jika nilai rapornya tidak ada yang merah, ya. Itu syarat jika. Kemudian apa lagi? Misal kalian ingin menjadi apa nanti? Menjadi masuk ke apa? Ke perguruan tinggi atau masuk polisi. Itu ada syaratnya. Contoh masuk polisi. Tinggi. Nah, tinggi itu. Jika tinggi laki-laki 170. Nah, berarti syaratnya ada kan syarat itu. Jadi kata jika itu adalah kata yang mensyaratkan sesuatu. Nah, di sinilah letak kondisi. Kondisi apa? Kondisi percabangannya. Jadi dalam suatu program itu kondisi ya itu diikuti ada kata jikanya. Kalau di program C++ itu adalah if ya. Jadi ada kata if itu artinya kan jika. Nah, ada syaratnya. Jadi jika terpenuhi maka akan lulus misalnya kan gitu. Akan mengerjakan perintah yang selanjutnya. Jika gagal, jika tidak memenuhi syaratnya, maka kita akan bisa mengulang lagi misalnya kan gitu. Seperti itu. Ya. Oke, jadi materi kita sekarang apa? Struktur kontrol percabangan. Jadi jika itu ya, itu mensyaratkan sesuatu kondisi ya. Jadi kondisi itu merupakan suatu struktur percabangan. Nah, di sini apa akan buka sebuah presentasi slide ya. Nah, jadi ini materi kita struktur kontrol percabangan. Oke, kita ini. Nah, di depan bisa kita lihat percabangan itu apa? Suatu algoritma program yang memiliki suatu kondisi, di mana kondisi tersebut yang akan menentukan perintah-perintah yang akan dijalankan oleh suatu program. Ya. Struktur kontrol percabangan adalah suatu cara pemecahan masalah dengan instruksi-instruksi tertentu yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Ya. Seperti contoh tadi. Jadi dengan syarat tadi kita bisa memutuskan siapa yang lulus, siapa yang tidak lulus kan gitu. Nah, kondisi. Nah, untuk kontrol percabangan ini ada beberapa macam. Yang pertama
percabangan if, ya. Struktur percabangan if. Nah, percabangan if ini adalah percabangan satu kondisi. Kondisinya satu. Nah, ini flowchart-nya, ini bentuk flowchart-nya. Ini start, ya. Jika kondisi, kalau ada seperti ini lambangnya, itu adalah kondisi itu, atau ada jikanya. Jika kondisi ini, ya, ini kalimatnya decision. Di sini kita akan ngambil keputusan. Keputusannya ada dua. Jika kondisi ini benar, maka dia akan menjalankan sebuah aksi atau statement. Jika dia kondisinya ini salah, dia akan mengakhiri end. Maka program tersebut akan berakhir. Tidak ada aksi yang dijalankan, ya. Nah, ini yang percabangan satu kondisi atau percabangan if. Kita lanjut. Nah, ini dia. Percabangan if merupakan struktur kontur percabangan yang memiliki satu kondisi. Jadi kondisinya cuma satu, digunakan untuk memeriksa sebuah kondisi dan mengeksekusi satu instruksi atau blok instruksi jika dan hanya jika kondisinya terpenuhi. Kalau kondisi terpenuhi, maka dia akan menjalankan perintah atau aksinya atau statementnya. Ini bentuk umum penulisannya dalam program. If kondisi, jika kondisi ini benar, maka dia akan menjalankan statement ini. Kalau kondisi ini salah, dia tidak menjalankan apa-apa. Ya. Nah, ini contoh programnya. Contoh penerapannya dalam program. Nah, coba ketika di programnya kita menggunakan IOStream, isinya space CD, ini objek ya, main, ini fungsinya. Nah, ini tipe datanya, int, integer, ya, variabelnya A, variabel B. Integer A sama dengan 10, integer B sama dengan 7. Jadi nilai A berapa? 10 ya. Nilai B berapa? 7. Nah, di sini kita masuk ke kondisinya. If, ya, jika A besar sama dengan B, A berapa tadi? 10 ya. 10. B-nya 7. Apakah 10 itu besar sama dengan 7? Itu pertanyaannya. Apakah 10 itu besar sama dengan 7? Besar ya kan? Ya. Nah, berarti kalau besar sama dengan itu, kalau salah satunya terpenuhi, misalnya tanda besarnya terpenuhi, berarti itu benar ya. Nah, dia akan menjalankan statement yang di bawahnya. Apa statementnya? Nilai A akan dirubahnya menjadi 7, nilai B berubah menjadi 10. Nah, itu. Nah, kemudian baru dia tampilkan nilai A sekarang berapa? 7 ya. 7. Nah, nilai B-nya akan tampil 10 gitu. Nah, jadi ini kondisi benarnya. Kalau kondisi benarnya, dia akan menjalankan perintah ini. Oke, sampai sini paham? Paham. Nah, oke, kita lanjut. Oke, yang kedua yaitu adalah percabangan if else, percabangan dua kondisi, ya. If else. Nah, ini kondisinya. Jika kondisi terpenuhi, ada aksi satu atau statement pertama. Jika kondisi salah, ada pula statementnya yang kedua atau aksi keduanya. Ya. Nah, ini bentuk flowchart-nya. Nampak bedanya dengan tadi kan? Iya, Pak. Kalau salah langsung apa? Langsung berakhir atau end. Kalau sekarang ada aksinya yang lain, ya. Nah, ini penjelasannya. Percabangan if else merupakan struktur bentuk percabangan yang memiliki sebuah kondisi yang apabila kondisi tersebut benar, maka perintah yang dalamnya akan dijalankan, dan apabila kondisi salah, maka ada perintah lainnya yang akan dijalankan oleh program. Ini contoh. If kondisi, else. Nah, if kondisi, jika kondisi ini benar, dia akan menjalankan. Jadi kondisi salah, ada pula statement keduanya. Ya. Kita lanjutkan. Ini contoh penerapannya. Di sini kita masih menggunakan feedernya IOStream, ya. Kemudian tipe datanya integer, itu variabelnya x dan variabel angka, ya. Variabel angka nilainya berapa ini? 5. 5. Nah,
Ini sekarang kita disuruh memasukkan tebakan. Suruh masukkan tebakan ya. Misalnya kalau kita masukkan angka 6 ya, berarti nilai X-nya 6, disimpan nilai X-nya 6 ya. Jika pakai 6 itu sama dengan angka yang kita buat di awal, tidak ya? Tidak. Nah, kalau tidak, berarti dia apa? Akan keluar perintah ini. Apa dia? Maaf, tebakan Anda salah. Nah, kapan tebakan Anda benar itu? Jika apa? Jika angka yang dimasukkan sama. Ya, jika angka yang kita masukkan itu, nilai X yang kita masukkan itu sama dengan yang ini, sama dengan angka ini. Misalnya nilai X itu kita masukkan 5. Akan ditanya sini. 5 sama dengan 5? Itu ya kan? Nah, dia akan mengerjakan yang ini. Kalau angka selain 5 kita masukkan, maka akan keluar ini. Tebakan Anda salah. Karena kita sudah set nilai awalnya angka itu adalah 5. Paham ya? Nah, ini contoh penerapan dari if else tadi. Kita lanjut. Percabangan if else if. Di percabangan lebih dari 2 kondisi. Nah, ini contoh apanya? Contoh flowchartnya. Ya. Ini ada kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3. Kalau kondisi 1 ini benar, dia akan menjalankan aksi 1. Kondisi 2 benar, menjalankan aksi 2. Kondisi 3 benar, aksi 3. Ya. Jika salah, dia akan pergi ke aksi 4. Kalau kondisi 1 ini tidak terpenuhi, dia akan pergi ke kondisi 2. Gitu tingkatannya. Di level 1 tidak bisa masuk, berarti masuk ke level 2. Tidak juga masuk ke kondisi kedua, masuk ke kondisi 3. Tidak juga masuk ke kondisi 3, berarti ada aksi terakhirnya itu aksi 4. Ya. Bisa dipahami ini? Bentuk flowchartnya. Nah, jadi percabangan if else if ini percabangan banyak kondisi. Kita lanjutkan penerapannya seperti apa. Sebelum itu kita jelaskan, percabangan if else if merupakan struktur kontrol percabangan yang memiliki banyak kondisi. Nah, ini bentuk penulisannya. Instruksi ini digunakan untuk menjalankan suatu pernyataan dengan melibatkan lebih dari satu kondisi. Jika kondisi pertama benar, dia akan menjalankan statement pertama. Jika kondisi 2 benar, dia akan menjalankan statement kedua. Jika kondisi yang di atas tadi tidak terpenuhi, ya, dia akan menjalankan statement terakhir. Ya, ini contoh programnya. Tadi itu sama dengan tadi ya. Nah, nilai X, angka nilainya 5, angka 1 sampai 10. Kita disuruh masukkan tebakan. Nah, kalau kita masukkan angka 5, maka akan keluar tebakan yang benar. Jika kita masukkan di bawah angka 5, misalnya angka 4, dia akan pergi ke sini. Jika X besar dari angka, kalau 4 apakah besar dari 5? Tidak, dia akan pergi ke sini. Apa katanya? Tebakan Anda terlalu kecil. Ya, tebakan Anda terlalu kecil. Kecil dari angka yang sudah kita set. 4 kan kecil dari 5 kan? Ya, Nah, itu. Nah, ini yang if else if. Ini kondisi pertamanya. Ini kondisi keduanya. Ini yang terakhir. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini yang percabangan bersarang lagi. If dalam if. Nah, percabangan bersarang digunakan pada saat kalian membuat sebuah kondisi dan dalam kondisi tersebut masih terdapat beberapa kondisi lain. Itu istilahnya if dalam if. Hal ini dapat dikatakan untuk dapat memenuhi sebuah kondisi, maka harus menyelesaikan anak kondisi yang terdapat dalamnya terlebih dahulu. Jadi ada anak kondisinya, ada kondisi apanya, ini ada kondisi anaknya berarti ya. Nah, seperti ini contohnya, bentuk penulisannya. Jika kondisi pertama, dalam kondisi pertama itu ada kondisi kedua. Nah, di kondisi kedua ini ada pula ini statement 1A, kemudian ada pula statement 1B. Jadi kondisi 2 ini harus terpenuhi dulu baru bisa memenuhi kondisi yang pertama gitu. Ya.
penuhi kondisi anak kondisinya dulu yang ini, yang kondisi 2, baru kita penuhi kondisi yang pertama. Kalau ini tidak terpenuhi baru terakhir ini. Ya, kondisi terakhir. Nah, ini yang if dalam if. Oke. Sampai sini bisa paham ya? Nah, ini contoh programnya. Nah, di sini untuk tes masuk apa nih? Masuk ke polisi misalnya. Syaratnya ini untuk laki-laki, ya, laki-laki jenis kelamin. Kalau angkanya 1 berarti jenis kelaminnya laki-laki. Ya, jika tingginya disyaratkan berapa? 170. Nah, di sini ada jikanya. Jika jenis kelamin sama dengan 1, ya. Kemudian syarat keduanya apa? Jika tinggi besar dari 170. Nah, jenis kelamin sudah terpenuhi ini 1 kan? Benar. Dia akan pergi ke kondisinya kedua. Apakah 170 itu besar dari 170? Tidak ya? Nah, apa yang keluar pesannya? Maaf, tinggi badan Anda belum memenuhi syarat. Nah, jadi dia harus memenuhi kondisi ini dulu, baru akan keluar nih selama Anda lulus tes pertama. Jadi di kondisi kedua ini tidak terpenuhi karena nilai tingginya kita set 170. Sementara yang diminta di sini tingginya apa? Besar dari 170. Nah, itu. Nah, ada pertanyaan tentang ini? Kalau tidak, kita coba buat programnya. Ya, silakan buat program satu kondisi ini. Yang pertama ini dulu. Jabangan satu kondisi. Nah, silakan kalian duduk berkelompok yang seperti yang sudah dibagi, ya. Ini 4 orang. Nah, atau ini yang laki-laki ini berempat, ya. Ini 3 ya. Sesuai dekat duduk aja lah, tempat duduk yang berdekatan. Silakan. Buka program C++-nya. Nih, C++ nih. Akan di sini. Lihat apa? Enggak. Sama mudah. Ikut dulu, ikut. Agar ikut. Benar kan? Gimana? Selesai semuanya?
belakang Anda. Tebakan. 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 Tebakan Anda. Oke. Kemudian kompel lagi. Ya, coba jalankan. 10 boleh. Nah, tekan angkanya misalnya 5, coba. Enter. Nah, tebakan tidak benar. Tapi ada angka 3, kenapa nih angka 3 muncul? Nah, di sini. Out. Dan itu. Nah, ini apa? Itulah. Nah, kalau dia ini, tebakan Anda benar. Nah, coba kompel lagi. Nah, sekarang tebakannya misalnya 5. Enter. Nah, kan itu. Masih keluar itu tebakan tidak benar. Selanjutnya, angkanya 7 ya. Masuk ke 7. Nah, baru benar. Tebakan Anda benar, selamat Anda benar gitu. Oke. Terima kasih, Pak. Dah. Bagaimana? Sudah selesai semuanya? Sudah tadi? Oke, Bapak minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Pertama itu kelompok 1, Bapak minta untuk mempresentasikan ke depan. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil presentasi kami, yaitu tentang percabangan 1 atau satu kondisi. Bisa teman-teman sekalian lihat ke depan hasil dari diskusi kami. Baiklah, itu hasil dari kelompok kami. Benar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presentasi kembali. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang if else. Silakan melihat ke depan. Masukkan angkanya 5. Coba. Apa yang keluar? Keluar aja. Tebakan. Keluar aja. Dan hasilnya tebakan Anda benar. Selamat. Sekian dari presentasi kami dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di tangan kelompok 2. Nah, selanjutnya kelompok 3. Silakan. Presentasikan tiap kelompoknya. Nah,
Tempatnya. Pak, suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 ini menampilkan hasil dari if pemakaman if else if. Tembakan Anda terlalu besar. Ya. Karena angkanya lebih dari Angkanya lebih besar dari berapa tadi? Lebih dari 5. Oke, dah. Pak, jadi Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu pemaparan kalian tadi itu sudah benar semuanya. Apa yang kalian tampilkan di depan itu sudah benar. Berarti kalian sudah memahami apa-apa yang kita pelajari hari ini. Itu yang pertama tadi apa? Percabangan. Percabangan if Ya. atau satu kondisi. Nah, yang lain percabangan apa tadi? Percabangan apa? If else. Ya, oke. Yang ketiga tadi apa? Ya, if else if. Oke. Yang terakhir apa? Percabangan apa? Percabangan apa? Percabangan. Masih ingat tadi? Percabangan apa? Ya. Nih. Ini apa nih? Bersama. Nah, percabangan bersarang. Nah, jadi struktur kontrol percabangan tadi itu sudah kita pelajari semuanya. Kita bisa membandingkan mana yang percabangan if, mana percabangan if else, mana percabangan if else if maupun percabangan bersarang. Sudah bisa membedakannya kan? Nah, perintah-perintah digunakan kita sudah tahu ya. Kalau percabangan if seperti apa perintahnya, percabangan if else seperti apa gitu ya. Oke. Yang kita sampaikan tadi itu merupakan kesimpulan dari materi kita hari ini tentang struktur kontrol percabangan. Oke. Untuk tugas di rumah ya, itu sudah Bapak bagikan di Google Classroom. Nanti silakan kalian lihat di Google Classroom-nya. Itu ada tugas membuat program sederhana tentang struktur kontrol percabangan sudah kita bahas hari ini ya. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang lebih dalam lagi tentang struktur percabangan if else if ya. Itu yang berikutnya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doanya ya, tanda pembelajaran kita sudah berakhir. Kepada ketua kelas silakan. Siapa? Hormat ke Bapak. Ucapkan alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.